Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Selin Vanessa Kohandis dari kelas MC1N1. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyalahgunaan obat-obatan. Oke, kita akan mulai dengan menonton cuplikan video berikut. Barangnya di mana disimpan? Oke. Coba dilihat dulu di situ. Ini punya Bapak? Ya. Punya Pak Widi? Tetapi hasil pemeriksaan awal memang yang bersangkutan mengakui sebagai pengguna narkotika jenis ganja tersebut. Memang rutin hampir sekitar 1 bulan ini menggunakan ganja tersebut. Yang kendala buat yang si tersangka ini bahwa memang dia katanya susah tidur. Beberapa bulan ini susah tidur dengan kegiatan selama COVID-19 ini. Dia diem di rumah. Nah, video tadi adalah salah satu contoh kasus penyalahgunaan obat-obatan di Indonesia. Pastinya kita juga sudah sering sekali mendengar atau melihat kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan seperti video tadi. Namun narkoba itu apa sih? Dan dampak dari penyalahgunaan narkoba itu apa sih? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul saat kita mendengar kata narkoba ini. Nah, di video ini saya akan membahas terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan. Singkatan dari narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, zat-zat golongan ini dapat digunakan dalam jumlah terbatas sebagai kepentingan pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, sebagai reagen laboratorium atau diagnostik narkotika, tetapi jika sudah disetujui oleh menteri. Contohnya, golongan kedua, zat-zat golongan ini dapat menimbulkan ketergantungan dan digunakan sebagai pilihan terakhir pengobatan. Contohnya, golongan ketiga, zat-zat golongan ini dapat menimbulkan ketergantungan ringan dan boleh digunakan sebagai pengobatan. Contohnya, penggunaan narkoba memiliki banyak dampak bahaya dan dampak negatif yang serius, baik secara individu yang menggunakannya maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa dampak bahaya terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan. 1. Gangguan sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan memengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja dan sekolah. 2. Kesehatan fisik. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernafasan, overdosis, dan kematian. 3. Ketergantungan dan penyalahgunaan. Banyak narkoba yang memiliki bahan adiktif yang kuat, sehingga menyebabkan pengguna menjadi kecanduan dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Penting untuk menyadari bahaya dan risiko penyalahgunaan narkoba. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal memiliki masalah dengan narkoba, sangat penting untuk mencari bantuan medis dan dukungan yang tepat untuk pemulihan dan rehabilitasi. Oke, saya akan membahas bagian aspek hukum. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berikut ini kutipan pasal diantaranya. 1. Kepemilikan. 2. Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 sampai dengan 12 tahun. Pasal 111 ayat 1. Sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg
atau 5 batang, dipenjara 5 sampai dengan 20 tahun, pasal 111 ayat 2. 3. Orang yang memiliki narkoba jenis indeks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain, dipenjara 4 sampai dengan 12 tahun, pasal 112 ayat 1. Sementara jika memiliki lebih dari 5 gram, dipenjara 5 sampai dengan 20 tahun, pasal 112 ayat 2. Berikut matriks tentang jenis pelanggaran dan ancaman pidana secara lengkap dan rinci sebagaimana dalam ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam Parabhava Sutta, sebab-sebab kemerosotan, Buddha bersabda, manusia yang ketagihan kepada wanita, minuman keras, perbuatan jahat, menghambur-hamburkan segala sesuatu yang dimiliki, itulah sebab kemerosotan seseorang. Dalam Manggala Sutta atau berkah termulia, Buddha ditanya bagaimanakah berkah termulia itu. Buddha menjawab, menghindari dan menjauhi perbuatan jahat, menjauhkan diri dari minuman keras dan tekun dalam menjalankan kebajikan, itulah berkah termulia. Penyalahgunaan narkoba juga termasuk dalam pelanggaran Pancasila Buddhis yang kelima, yang berbunyi Surameraya Majapanadatana Veramani Sikapadan Samadhyami, yang artinya aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kewaspadaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sebagai akhir kata, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.